Oke, malam hari ini kita mau belajar tentang a faithful God, Tuhan yang setia. Nah, suatu hari beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu, seorang mamah, dia panggil saya untuk datang ke rumahnya. Kemudian dia mulai menceritakan apa yang menjadi masalahnya. Masalahnya adalah dia punya anak perempuan. Dan anak perempuan ini punya problem yang cukup serius karena dia ditinggalkan oleh laki-laki, kemudian dia punya anak dari laki-laki yang tidak jelas dan hidupnya sangat berantakan. Lalu kemudian si mamahnya ini dia cerita ke saya, tolong Herman bisa minta tolong dihubungi anak saya supaya dia bisa kembali, dia bisa dipulihkan. Dan dia memang pergi ke tempat yang cukup jauh, dia nggak mau pulang ke rumah karena selalu bentrok dengan papahnya. Nah, dia seperti anak yang terbuang, dia seperti anak yang terhilang, yang tidak dianggap oleh papahnya lagi. Dan hari itu saya harus menghubungi dia. Kemudian saya dikasih nomor teleponnya, saya hubungi dia. Saya bilang, halo, apa kabar? Karena kebetulan saya kenal dari sejak lama. Saya tanya, apa kabar? Ini saya Herman, saya bilang gitu. Kemudian singkat cerita, gimana kabar kamu? Baik-baik, gitu dia bilang. Kemudian kalau berarti orang Pekalongan ya. Terus kemudian dia mulai cerita. Gimana? Lalu singkat cerita gini, dia bilang sama saya gini, apa hidupku tuh masih ada kesempatan? Apa Tuhan tuh masih mau terima aku? Aku tuh udah rusak, udah hancur, udah berantakan, udah jelek di mata semua orang juga. Aku sudah orang yang gagal, orang yang jelek, orang yang terpuruk, orang yang jatuh, orang yang pokoknya orang buruk. Saya bilang gini, selama kamu masih bernafas, Tuhan kasih kesempatan buat hidupmu, kesempatan untuk berubah. Selama kamu masih bernafas, itu sebuah kesempatan. Tapi kalau kamu sudah nggak nafas, kesempatan itu hilang. Jadi pertanyaanmu, masih ada nggak? Saya ngomong masih ada. Selama kamu bernafas, itu sebuah kesempatan. Nah, seringkali banyak orang mempertanyakan kesetiaan Tuhan di masa-masa kegagalan, di masa-masa kesukaran, di waktu-waktu kita dibuang, di waktu-waktu kita merasa kita ini gagal, kita ini merasa buruk, kita merasa di padang gurun. Nah, ini yang terjadi di bangsa Israel. Mari kita baca di Ratapan 3 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Kok warnanya berubah ya di sini? Oke, gak apa-apa. Tulisannya kayaknya warnanya gak kayak gitu. Tapi it's okay. Bisa tampilkan? Oke. Firman Tuhan berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Perhatikan nih, ini nanti saya akan bahas di sini, putar-putar di sini aja. Coba Anda perhatikan, nanti Anda bisa tangkap sesuatu. Tetapi inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Kemudian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Katakan amin. Kok nggak ada amin nih? Katakan amin. Oke. Nah, saya mau cerita dulu tentang tulisan ini. Apa yang terjadi? Next slide. Bangsa Israel mengalami masa sukar. Nah, kitab Ratapan yang baru kita baca merupakan kata-kata ratapan
tentang kejatuhan Yerusalem pada waktu itu, kota dari bangsa Israel, kota pusat, ya, ibu kota dari bangsa Israel itu Yerusalem, di mana seluruh pusat kehidupan ada di situ, termasuk pusat penyembahan, ibadah, perekonomian, semuanya ada di kota Yerusalem. Dan hari itu ada Raja Babel datang ke Yerusalem untuk menghancurkan Yerusalem. Dan kemudian seluruh orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang berpotensi, harta semua diambil, dibawa ke Babelonia. Dan yang tinggal hanyalah orang-orang bodoh dan orang-orang miskin. Yang tinggal di Yerusalem sisanya adalah orang-orang yang tidak berguna. Orang-orang yang mereka pikir ini orang-orang yang gak mungkin bermanfaat. Kemudian ini cuma nyusahin hidup, ini ditinggal aja. Kemudian hancurlah Yerusalem, itu kira-kira pada abad 586 sebelum Masehi. Masehi itu zaman Yesus. Jadi sebelum zaman Yesus. Penghitungan kalender Masehi itu sebelum zaman Yesus. Jadi kalau kalian lihat SM itu sebelum Masehi. Kalau M itu berarti Masehi. Artinya dihitung dari zaman Yesus lalu kemudian sampai sekarang. Jadi ke depan. Kalau sebelum Masehi, zaman Yesus sebelum. Berarti 586 sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Itu terjadi. Dan tahu nggak bahwa waktu bangsa Israel ditawan oleh Raja Babel dan dibawa ke Babelonia, semua tembok dihancurkan, bait suci dihancurkan, semuanya dihabiskan, dan yang tersisa tinggal puing-puing dan orang-orang yang tidak berguna waktu itu. Kemudian dibawalah orang-orang berpotensi. Makanya kalau kalian baca zaman Daniel, itu orang-orang pintar itu dibawa, ya. Zaman Daniel, Mesa, Abednego, itu orang-orang hebat dipilih-pilih, yang tidak berguna dibuang, ya. Dan apa yang terjadi? Nah, mereka mengalami masa sukar. Kalau kalian bayangkan masa penjajahan, belum di sini. Mereka mengalami masa sukar, di mana mereka yang tadinya menjadi kerajaan yang ditakuti oleh semua kerajaan di dunia, tapi mereka menjadi tawanan. Mereka menjadi budak di negeri orang lain. Dan tahu nggak? Mereka ditawan selama berapa tahun? 70 tahun. 70 tahun mereka ada di masa pembuangan. Bisa kebayang nggak? Masa 70 tahun itu masa kekeringan yang luar biasa buat hidup mereka. Mereka mengalami kesusahan yang luar biasa hebat. Mereka mengalami masa sukar yang dahsyat. Saya saja mengalami masa sukar itu kemarin, sampai hari ini masih ada masa sukar dalam hidup saya. Tapi yang saya tahu, waktu saya mengalami masa sukar adalah waktu 3 bulan pertama kelahiran anak saya. Itu waktu masa sukar yang luar biasa. Saya harus menunggu di depan ICU dan menantikan ketidakpastian. Setiap kali bertanya ke dokter, dokter selalu menjawab, insya Allah, semoga. Saya ngomong sama susternya, semoga. Bahkan anak saya divonis itu hidrosefalus. Tapi sampai hari ini saya nggak temukan dia itu kepalanya besar. Dan Anda tahu, saya pelajari hidrosefalus, dia adalah orang yang idiot. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi hari ini saya tahu ini karena kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Anak saya hari ini sudah mulai mau berdiri. Walaupun terlambat nggak masalah. Saya bilang, Tuhan nggak masalah. Saya mau rawat anak ini. Saya mau besarkan. Dan saya mau ini menjadi berkat bagi banyak orang. Nanti one day, nanti saya akan tunjukkan semua slide. Tunggu dia jalan. Dan itu akan menjadi kesaksian untuk menghancurkan perkataan-perkataan setan yang sering kali mengintimidasi kalian dan mengintimidasi saya, mengintimidasi banyak orang. Dan itu akan dipatahkan. Tunggu waktunya saja. Tunggu dia berjalan. Nah,
Saya tahu bahwa masa sukar kalau sebentar saja mungkin nggak terlalu membekas. Tapi ini 70 tahun. Masa kekeringan, masa kesukaran. Dan tahu nggak bahwa kalau kalian baca kitab Ratapan itu ditulis oleh Nabi Yeremia. Kitab Ratapan menggambarkan begitu susahnya keadaan mereka. Fasilitas-fasilitas semua dihabiskan. Saya bisa membayangkan ini lebih hebat daripada masa kesukaran Ayub. Sangat sulit. Kenapa 70 tahun? 70 tahun. Bukan waktu yang singkat. 70 tahun. Bayangkan. Mereka mengalami masa sukar. Masa yang luar biasa. Dijajah. Dia nggak punya hak. Semuanya adalah kewajiban untuk melakukan semua tugas-tugas. Bayangkan Anda kerja di tempat orang, Anda tidak diberi hak sepantasnya, tapi Anda harus melakukan kewajiban. Rasanya gimana? Gak enak banget. Anda gak pernah dikasih reward. Anda mengalami, saya udah kerja keras, saya udah lakukan kewajiban saya, tapi gak ada reward sama sekali. Itu yang digambarkan Yeremia di dalam kitab Ratapan, bahwa betapa susahnya hidup orang Israel waktu itu. Mereka nggak punya hak. Satu-satunya hak yang dibiarkan adalah hak untuk bernafas. Hak untuk hidup. Yang lainnya disikat habis oleh penjajah. Kebayang nggak? Mereka mengalami masa sukar yang luar biasa. Masa paceklik yang luar biasa. Dan sifatnya 70 tahun. Kebayang? Nah, semua hilang. Ya, kejayaan semua hilang, kebanggaan semua hilang. Apa ya? Bahkan harga diri semua hilang. Semua direndahkan, dia habiskan tanpa tersisa. Nah, mungkin hari-hari ini kita juga mengalami masa sukar. Saya nggak tahu apa yang sedang kalian alami. Mungkin masa sukar kalian selama hari-hari ini begitu pelik, begitu susah, begitu berat, bahkan bukan cuma setahun, 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Nah, seringkali masa sukar membuat kita mempertanyakan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya siapa? Charles Templeton. Kalau kalian pernah baca Charles Templeton, itu adalah sahabat dari Billy Graham. Dia seorang penginjil yang hebat. Konon ceritanya, Charles Templeton ini diprediksi oleh dunia akan menjadi penginjil terbesar sepanjang zaman. Tetapi suatu hari Charles Templeton, dia baca sebuah majalah. Dan majalah itu ada covernya. Majalah itu menceritakan tentang kekeringan dan kelaparan yang ada di Afrika. Ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Dan ibu itu dan anak yang dia gendong itu perutnya buncit. Itu bukan karena kekenyangan, karena busung lapar. Lalu dia berkata, kok bisa? Kok bisa kayak gini? Lalu dia berkata, Tuhan, Engkau ini kan berkuasa. Saya aja lihat kayak gini, penuh belas kasihan. Tapi Engkau Tuhan, kok diam saja? Kok membiarkan mereka lapar? Bukankah Engkau berkuasa menurunkan hujan? Bukankah Engkau berkuasa membalik semua cuaca yang ada? Tapi kenapa Engkau membiarkan ini semua terjadi dan membiarkan mereka lapar dan membiarkan mereka mati karena kelaparan? Mana kasih-Mu? Mana kesetiaan-Mu? Charles Templeton kemudian dia menjadi seorang yang agnostik. Seorang yang mempertanyakan kehadiran dan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan. Dia tidak ateis, tapi dia juga tidak teis, tapi dia agnostik. Dia berkata, mana Tuhan? Entah di mana. Tuhan entah di mana. Jadi kalau orang agnostik itu berkata gini, aku percaya ada Tuhan, tapi Tuhan di mana nggak tahu. Abstain, dia berkata.
Nah, itulah Charles Hamilton. Seringkali, sekali lagi, masa sukar dalam hidupmu di suatu titik di mana titik itu bertubi-tubi, masalah itu gak selesai-selesai, pertanyaan-pertanyaan gak terjawab. Kenapa aku ngalami kayak gini, kenapa aku begini, kenapa papaku begini, kenapa gini. Seringkali masa sukar membuat di suatu titik mempertanyakan kesetiaan Tuhan dalam hidup ini. Nah, yang terjadi adalah, next selanjutnya, slide, kemudian next. Ini yang terjadi. Kita berontak. Kita mengalami pemberontakan. Waktu kita mengalami masa sukar, kita berontak. Kita jadi anak yang kurang ajar dengan orang tua. Kita menjadi anak yang tidak berbalas budi dengan orang tua. Kita tidak mau dengar apa kata orang tua. Karena kita kecewa dengan kehidupan. Kenapa aku gak bisa beli HP yang seperti temanku? Kenapa aku gak bisa beli ini seperti temanku? Kenapa aku gak seperti temanku yang lain? Kenapa aku dilahirkan dari keluarga yang seperti ini? Ada sebuah kekecewaan sehingga membuat kita berontak terhadap keadaan. Sehingga manifestasinya adalah kita melawan semua orang. Kita menjadi orang yang sangat keras. Kita menjadi pribadi yang sangat keras. Kita menjadi pribadi yang mudah melawan. Mudah untuk berontak. Kita menjadi pribadi yang mudah untuk membalas. Seringkali masa sukar menekan kita, anak-anak muda, kita membuat kita berontak dengan keadaan. Kenapa? Karena kita merasa bisa. Kita merasa mampu. Mampu untuk apa? Untuk membalas. Ya kan? Karena kalian merasa mampu untuk membalas, kemudian berontaklah kalian. Berontaklah kita. Saya sedang belajar ini, saudara. Satu titik di mana saya membaca satu ayat. Bahwa Yesus seperti domba yang keluh. Yang dibawa ke tempat penjagalan. Itulah gambaran Yesus disalibkan. Bahwa Yesus memang berdaya sebenarnya. Dia mampu membalas, tapi dia merendahkan diri, mengosongkan diri, dan kemudian dia tidak membiarkan pemberontakan ada dalam dirinya. Dia melepaskan haknya. Seharusnya aku bisa membalas, tetapi aku nggak mau. Itu yang Yesus lakukan. Dan itu yang saya sedang susun nih. Karena khotbah itu harus berasal dari kehidupan. Ini yang sedang saya susun menjadi khotbah buat saya. Dan saya mau share ke semua orang. Bahwa ayo kita jadi domba yang keluh. Kita bisa balas. Kita mampu membalas. Kita mampu untuk ngomong lebih kasar. Kita mampu untuk ngomong lebih tajam. Tapi kita gak mau. Itu sakitnya minta ampun. Gak enak. Coba. Kan dikata-katain. Terus kalian diem. Dan gak mau balas. Berapa banyak masa sukar membuat kita berontak. Hari ini mungkin kau ngalami pemberontakan dalam dirimu. Kau berkata, aku gak mau. Sebenarnya aku gak mau di sini. Aku gak mau begini. Aku gak mau gini. Aku gak mau gini. Barangkali kau lagi ngalami masalah itu. Barangkali kau memberontak kepada Tuhan. Seperti kemarin saya sharing di cell leader meeting. Seperti Yunus. Yunus sedang diatur sama Tuhan. Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Kemudian Yunus berontak. Dia bilang, Tuhan kenapa sih dengan Niniwe? Apa sih? Di sana itu orang-orang jahat. Aku ini gak punya hati buat Niniwe. Tapi Yunus akhirnya dibelokkan kembali sama Tuhan. Yunus kemudian ditarik, dipaksa untuk mengikuti visinya Tuhan. Dan dalam hidup kita, mari kita belajar. Mungkin yang kedua nih. Bisa next slide. Waktu masa sukar. Slide selanjutnya.
Waktu masa sukar kita merasa gagal, fail. Kita merasa gagal. Pernah kalian merasa gagal nggak? Enak nggak? Nggak enak. Nggak enak banget. Gagal jadi anak yang baik di mata orang tuamu. Gagal jadi pribadi yang dewasa. Tiba-tiba keluar childishnya, kamu malu. Gagal jadi anak yang membanggakan orang tua. Sampai orang tuamu berkata, kamu tuh anak yang tidak berguna. Gagal dapat prestasi yang terbaik. Mungkin kita ngalamin kegagalan. Seringkali masa sukar membuat kita gagal. Masa sukar ini gak harus ini ya. Kadang masa sukar dalam hidupmu itu macam-macam ya. Mungkin tekanan dari atasan, tekanan dari orang tuamu. Kamu merasa gagal. Aku gak seperti harapan dari orang tuaku. Aku gak seperti yang diinginkan orang tuaku. Selalu ada perbandingan dengan orang lain. Paling gak seneng hidup ini diperbandingkan. Betul gak? Siapa yang paling seneng hidupnya diperbandingkan? Ya kalau diperbandingannya kamu yang bagus. Kalau kamu yang jelek, kita paling gak seneng diperbandingkan. Harusnya aku yang terbaik. Seringkali perbandingan membuat kita merasa gagal. Selalu gagal, diperhadapkan selalu gagal. Kita merasa semuanya gagal. Bahkan mungkin seharusnya engkau dapatkan achievement yang banyak. Mungkin kalau di masa-masa hidupmu, di umurmu saat ini engkau merasa, aku gak dapetin apa-apa. Aku gak peroleh apa-apa, aku merasa gagal dalam kehidupan. Nah ini yang digambarkan oleh ratapan, bahwa mereka merasa gagal sebagai seorang bangsa, kota yang begitu diagung-agungkan. Kalau kalian ke Yerusalem hari ini, itu keren banget. Saya beberapa tahun yang lalu ke Yerusalem, itu semua wisata-wisata dari seluruh penjuru dunia datang ke situ. Itu keren banget. Kotanya luar biasa sekali. Jadi itu saya bisa bayangkan, itu merasa semua orang-orang di situ merasa gagal, merasa pecundang. Mungkin hari ini engkau mengalami kegagalan dalam hidupmu. Halo. Yang ketiga, masa sukar. Next. Nah ini, broken heart, remuk, hancur hati. Mana nggak ngalami hancur hati? Ya, saya beberapa kali ngalami hancur hati. Hatinya remuk. Ya, menyedihkan sekali, sangat menyedihkan waktu ngalami broken heart. Hari ini mungkin kalau kalian lagi ngalami broken heart, dengar. Banyak orang, kemarin saya share di grup PW. Ya, ada orang bunuh diri, masih kecil bunuh diri. Nanti besok gedenya mau jadi apa? Katanya. Tak pikir-pikir ini maksudnya apa ya? Oh, gimana orang bunuh diri besok gede jadi apa? Masih muda, masih kecil, bunuh diri. Besok gede mau jadi apa? Gimana caranya coba, wes sudah mati. Ya kan? Itu cuma sindiran aja. Broken heart. Hari ini mungkin kalian mengalami broken heart. Saya ingin buka satu ayat. Mazmur pasal yang ke-34 ayat 18. Coba baca bareng-bareng ya. Yang lagi ngalami broken. Itu masalah kita kan. Kalian deh, saya udah lewati. Ya saya udah melewati ya. Udah sold out. Oke, coba perhatikan. Ini kerennya Tuhan nih.
Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Hari ini, hey dengar, kalau kalian lagi ngalamin remuk jiwamu, patah hatimu, come on, jangan cari baikon. Jangan cari seutas tali. Jangan cari gedung-gedung tinggi dan pisau-pisau tajam. Tolong semuanya dijauhkan. Karena ada Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan dekat. Bukan kepada orang-orang kudus saja. Tapi dekat kepada orang-orang yang patah hati. Hari ini kalau engkau patah hati, come on. Tuhan mau mendekat dalam hidupmu loh. Saatnya kekosongan yang tidak bisa diisi orang lain, itu diisi oleh Tuhan. Yang selanjutnya, ini supaya reminder ya. Nah, seringkali waktu kita mengalami masa sukar, kita mengalami gini, hati kita ini sakit, pahit, ya. Kita sulit untuk mengampuni, kita sulit untuk memberi pengampunan, kita benci, kita kepahitan. Kita sulit untuk memaafkan. Seringkali ini terjadi. Mungkin ada kata-kata yang membuat engkau ada di masa sukar. Mungkin ada perlakuan-perlakuan yang hari ini menjadi masa sukar dalam hidupmu. Mungkin perlakuan papa mamamu. Mungkin perlakuan bosmu. Mungkin perlakuan siapapun yang membuat engkau hurt, sakit. Dengar, ada Tuhan yang setia dalam hidupmu. Selanjutnya, loneliness. Nah ini, pernah nggak kalian masa sukar ngalami kesepian, kesendirian? Ini yang saya alami. Saya ingat waktu awal-awal saya mengalami masa sukar, anak saya lahir langsung harus pakai oksigen dan pakai ventilator. Ventilator itu oksigen yang dimasukkan ke dalam paru-paru. Itu bentuknya selang, kemudian dimasukkan. Sini pakai kayak besi, terus masuk ke dalam. Dan waktu pemasangan, saya ingat di bulan yang ketiga, saya ingat betul di bulan yang ketiga. Waktu saya lihat dari luar, saya melihat anak saya lagi dipasang ventilator. Dia lagi gini, pucat semua kayak orang mati. Itu sangat menyedihkan buat saya. Kasian banget. Dimasukkan alat sampai ke paru-paru, bayangkan gak? Nah saya ingat betul waktu awal-awal lahir, semua orang banyak yang simpati. Banyak orang-orang yang menemani, banyak orang-orang yang memberi kekuatan, banyak orang-orang yang memberi perhatian. Bahkan waktu saya datang sampai di Tlogorejo, tiba-tiba teman saya dari Jakarta telepon saya. Kamu di mana? Aku lagi di Tlogorejo. Tunggu. Adikku mau ke situ. Tahu nggak? Bawa nasi ruwet. Wow. Faithfulness God. Faithfulness of God. Saya pikir saya nggak bisa makan. Saya turun itu waktu itu beratnya. Sehingga saya coba cari baju yang lebih kecil. Dan ternyata membesar lagi. Jadi baju itu nggak bisa kepake lagi. Kebetulan ada diskon dan sebagainya. Saya ingat betul, saya lagi bengong, orang itu datang, aku belum makan. Ada nasi ruwet di situ, sama sendok sudah siap semua, sama aqua. Saya tunggu di depan ruang IGD, saya diam. Wow, perhatiannya luar biasa. Tapi tahu nggak,
ada waktu 2 bulan. 2 bulan. Sepertinya saya ini loneliness. Saya kesepian, saya kesendirian. Semua orang yang perhatian tiba-tiba silent. Tiba-tiba menghilang semua. Saya merasa sepi, saya merasa sendiri. Dan saya tahu bukan salah mereka. Halo, saya nggak coba menyalahkan orang-orang itu. Karena saya tahu Tuhan sedang mendidik saya. Untuk apa? Mengandalkan Dia. Bukan mengandalkan manusia. Kalau saya mengandalkan manusia, pada akhirnya saya berhutang budi. Sehingga saya nggak enak. Tapi tiba-tiba hari itu semua di lockdown. Semua perhatian, semua berhenti. Dan hari itu saya harus berhadapan sendiri. Semua keputusan ada di tangan saya. Sampai suatu hari anak saya harus diputuskan untuk dilubangi lehernya. Karena dia nafasnya nggak baik. Dia harus dipasang alat di sini, nafasnya pakai sini. Dilubangi di sini dan nafasnya di leher. Supaya dia bisa bertumbuh. Sampai susternya ngomong sama saya gini, Pak, sudah sih Pak, ikuti kata dokter. Kasihan anaknya. Saya dengar itu tuh sakit banget. Keluarga saya bilang, jangan. Saya harus tanda tangani satu surat untuk penolakan. Akhirnya saya tanda tangani. Oke, saya tanda tangan. Karena dia harus dimasukkan alat untuk diteropong, untuk dilihat dan kemudian dilubangi. Tapi karena kasih setia Tuhan yang luar biasa, saya tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dia Allah Immanuel, Dia menyertai saya. 3 hari dia bilang, dokter bilang gini, 3 hari lagi saya datang, saya mau cek. Kalau dia belum dalam keadaan baik, kita harus cepat ambil tindakan. Itu dokter spesialis tenggorokan. Dia bilang gitu. 3 hari saya datang. Kalau 3 hari dalam keadaan tidak baik, saya akan ambil tindakan. Oke dok, kita berdoa Tuhan tolong. 3 hari kemudian saya tunggu, saya deg-degan sekali. Saya tunggu waktu itu, tapi tidak ada kabar dari dokter. Lalu hari berikutnya saya kejar dokternya, saya tanya, dok gimana dok? Anak bapak, waktu saya lihat 3 hari, dia keadaannya membaik. Jadi tidak perlu ambil tindakan, wait and see. Oke. Itu tantangan iman yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dong. Saya ingat betul, tiap malam kami harus berlutut, kami berdoa, kami menangis. Di apartemen, setiap jam 9 malam kita berlutut, Tuhan. Kami minta kasih setiamu, kami minta Tuhan kebaikanmu, belas kasihanmu. Dan Tuhan tuntun sedemikian rupa. Dia gak jadi dilubangi. Kalau dia jadi dilubangi, saya dengerin kata suster, keadaannya berbeda. Risikonya besar. Saya repot banget nantinya. Karena dia harus lubangnya harus ditutup lagi. Dioperasi lagi. Bayangkan, mengerikan kan? Tapi saya tahu Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Katakan amin. Kalau enggak bisa loh, beneran. Harus dilubangi beneran. Ini enggak ngomong kosong. Hari ini mungkin kalian ngalami loneliness. Mungkin kalian lagi ngalami pemberontakan dalam hidupmu. Gak ada orang yang peduli. Gak ada orang yang mengerti. Gak ada orang yang menemani. Dengar. Saya mau bilang gini, tantangan semua yang ada yang kau hadapi, kemenangannya ada di sini. Coba bisa dimunculkan nextnya. Oke. Medan tempurnya ada di sini, di pikiranmu. Karena itu, kita peratapan tadi ada kaitannya. Coba, ini lucu ya. Ini lucu ya. Nah ini, perhatikan.
Nah, teman 3 ayat 21 sampai 23. Yeremia, ini titik balik dari Yeremia. Ayat ini merupakan titik balik kemenangan kehidupan orang Israel. Tetapi, kata tetapi itu titik balik, bukan? Tetapi, dia udah cerita semua kesukarannya, dia bilang gini, tetapi inilah yang kuperhatikan. Nah, kata hal-hal inilah yang kuperhatikan, kalau kalian baca bahasa Inggrisnya, dipakai kata gini, walaupun saya nggak pinter-pinter bahasa Inggris, lumayanlah untuk sedikit-sedikit aja ngomong gitulah. I recall my mind. Coba kalian bisa cek bahasa Inggrisnya. I recall my mind. Artinya apa ya? Artinya gini. Aku mengingatkan kepada pikiranku. Aku mengingatkan kembali kepada pikiranku. Aku berkata kepada pikiranku. Ya. Ini yang aku, dan kemudian aku berharap. Ini yang dia ingatkan apa? Dia ingatkan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Inilah yang penulis kitab Yeremia kemudian dia bisa turning point. Karena di dalam pikirannya dia ingatkan akan kesetiaan Tuhan dalam hidup mereka. Dia ingatkan bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Selalu baru rahmatnya setiap pagi. Dan ini yang saya lakukan waktu saya masa sukar. Saya mengingat kesetiaan Tuhan. Kalau kalian baca di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 atau 13 ayat 10, saya lupa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Dan karena dia Allah yang apa? Setia. Kenapa kata setia selalu digandeng dengan pencobaan? Karena itu yang Tuhan mau ingatkan. Hey, aku pegang kendali. Aku Allah yang setia. Walaupun kamu lihatnya kesukaran. Dengar, aku Allah yang setia. Tak berkesudahan kesetiaanku bagimu. Mungkin kau lihat bosmu yang lagi nyebelin. Kau lihat masa sukarmu lagi gak enak. Tapi dengar, ingatkan kepada pikiranmu akan kasih setia Tuhan. Itulah kunci kemenangan kehidupanmu. Engkau ingatkan kembali bahwa Tuhan tidak pernah pergi kemana-mana. Dia Allah pegang kendali dalam hidupmu. Dia Allah yang memegang situasi hidupmu. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia ada bersamamu. Dia ada di dalammu. Dia Allah yang setia. Sekalipun semua orang meninggalkanmu. Semua harta meninggalkanmu. Jabatan meninggalkanmu. Teman meninggalkanmu. Dengar. Dia Allah yang setia. Dia yang tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Katakan amin. Nah, kata setia, kasih setia dipakai kata chesed. Bisa next? Oke. Nggak usah pedulin maskulin feminimnya, nggak usah pedulin ya. Itu pelajaran rumit ya. Yang ini, kata setia, kasih setia itu pertama dipakai kata chesed, artinya belas kasihan, kemurahan, kebaikan. Jadi waktu kalian ingat kasih setia Tuhan dalam hidupmu, kalian ingat bahwa ada Tuhan yang memberi belas kasihan, ada Tuhan yang memberi kebaikan, dan ada Tuhan yang murah hati dalam hidupmu. Halo? Apa yang kalian ingat waktu masa sukar? Apa yang kalian pikirkan waktu masa sukar? Kalian coba lari? Pernah nggak waktu kalian masa sukar, kalian mikirin Tuhan? Kasih setianya dalam hidupmu. Dia Allah yang tidak meninggalkanmu sendirian. Kata setia itu juga dipakai kata emunah, artinya firmness. Artinya gini, dia Allah yang teguh. Dia tidak mudah digoyahkan karena ketidaksetiaanmu. Ketidaksetiaanmu tidak membuat dia goyah.
Dia akan pegang hidupmu terus. Sampai satu titik di mana engkau berkata, Tuhan, jangan pegang hidupku, aku tinggalkan kamu. Jadi yang di sini sebenarnya yang masalah adalah kita. Tuhan tidak pernah kita ragukan karena Dia Allah yang teguh dengan janjinya. Mari kita buka satu ayat terakhir. Pemain musik, song leader, singer bisa maju ke depan. 2 Timotius 2 ayat 13. Kita nyanyikan lagu tadi, dinaikkan ya. Mari kita baca ayat terakhir, 2 Timotius 2 ayat 13. Perhatikan nih. Come on, ini keren banget ayat ini. Ini kalian harus pegang. Berapa banyak seringkali waktu kita ngalami masa sukar, padang gurun, masa paceklik, masa susah, seringkali kita berkata, Tuhan, mana Engkau? Apa benar rencanamu sih? Kita meragukan, mempertanyakan rencana Tuhan. Kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kita mempertanyakan idenya Tuhan. Kita mempertanyakan rencananya Tuhan. Tuhan, apa betul? Mana Tuhan? Perhatikan nih. Kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apa yang membuat Tuhan tetap setia? Dan apa yang membuat Tuhan tetap setia di ayat ini? Karena Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya kesetiaan itu sudah menjadi pribadinya. Kesetiaan itu sudah jadi daging dalam dirinya. Udah menyatu. Setia itu menyatu. Dia gak mungkin tidak setia. Dia gak mungkin. Dia gak bisa kalau tidak setia. Jadi kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung dengan kesetiaanmu. Kalau engkau gak setia, Tuhan gak setia. Bukan. Kalau engkau gak setia, Dia tetap setia. Dia Allah yang setia. Kenapa? Karena Dia tidak bisa mengingkari dirinya. Satu-satunya kehormatan Tuhan adalah pribadinya. Dia pegang hidupnya. Jadi kalau hari ini engkau meragukan kesetiaan Tuhan, dengar, teguhkan hatimu, percayai Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Dia setia dengan janjinya. Dia tidak pernah berbohong. Masalahnya, janjinya kadang waktunya tidak sesuai dengan waktu kita. Waktunya waktu yang terbaik. Halo. Kalau hari ini kau lagi ngalamin masa sukar, dengar, kamu itu belum selesai dengan hidupmu. Mau masih berapa halaman? Halamanmu belum berhenti. Karena belum yang terindah, terbaik. Karena Tuhan kalau bekerja, indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum berhenti. Dia bekerja, rencananya selalu indah pada waktunya. Coba bayangkan kalau Yusuf berhenti pada waktu dia di penjara. Dia berkata, Tuhan, kau jahat, aku gak mau lagi. Dia jadi pemberontak, dia jadi penjahat dan sebagainya. Saya pikir jalan hidupnya akan berputar terus. Mungkin 40 tahun baru kisah Yusuf baru kita dengar. Tapi Yusuf, dia gak mau berhenti. Karena dia tahu bahwa kisah hidupnya harus menjadi seperti bintang. Dia kisah hidupnya itu menjadi pemimpin. Dia gak berhenti sampai di narapidana. Dengar, hari ini jangan pernah menyerah dengan hidupmu. Karena ada Tuhan yang setia.